Berlatar di kota Los Angeles. Kisah berawal di satu malam, seorang pria bernama Ben bersama Matthew keponakannya sedang dalam perjalanan menuju sebuah toko berlian milik Sammy untuk melakukan pengiriman berlian. Di mana Sammy telah menempatkan satu orang dami bernama Mas'ud di luar sana yang akan bertugas sebagai umpan alias pengalih perhatian untuk berjaga-jaga kalau ada perampok yang mengincar pengiriman berlian ini. Namun mereka tak menyadari jika ada seorang pencuri profesional bernama Mike Davis yang mengetahui skema pengiriman tersebut, di mana Mike telah menyimpan sebuah handphone di mobil Mas'ud yang bertugas sebagai dummy. Dan di malam itu juga Mike mulai menjalankan aksinya. Mike mengikuti mobil Mas'ud dan tanpa kesulitan menculiknya, lalu kemudian Mike menggantikan peran Mas'ud sebagai umpan. Daddy, you carrying a gun? Where's your phone? There's water in the trunk. Lalu dengan menggunakan ponsel milik Mas'ud, Mike mengabari Sammy jika dia sudah menunggu di tempat yang disepakati. Mengira jika semua sesuai rencana, Sammy lalu mengirim dua kurirnya untuk melakukan pengiriman. Yang saat tiba di parkiran lokasi pengiriman, barulah Mike memperlihatkan niatannya. Mike meminta agar Ben menyerahkan ponsel dan senjata yang mereka bawa. Sambil mengeluarkan ponsel yang menampilkan foto rumah Ben, Mike mengancam dengan berkata jika rekan Mike sudah ada di depan rumahnya dan bersiap untuk menyakiti anak dan istri Ben. Kemudian Mike mengeluarkan si Mas'ud dari dalam bagasi mobilnya. Ben dibuat terkejut tatkala Mike menyuruhnya agar memberikan berlian yang ada di pergelangan kakinya. Karena Mike tahu jika berlian yang ada di dalam mobil hanyalah berlian replika atau tiruan saja. Di saat Mike mengira jika perampokannya berjalan dengan mulus, tanpa diduga ternyata Matthew memiliki pistol cadangan, sehingga dia pun melepaskan tembakan. Untungnya tembakan tersebut tidak mengenai Mike. Sesampainya di suatu area parkiran, Mike kemudian menyembunyikan mobilnya dan menggunakan mobil lain untuk melarikan diri. Scene berpindah pada seorang pialang asuransi bernama Sharon, yang saat ini sedang menawarkan produk asuransi pada milioner bernama Stephen Monroe, di mana Sharon menawarkan Stephen untuk memproteksi berbagai lukisan mahal yang dimiliki milioner ini. Namun Stephen lebih percaya dengan sistem keamanannya. Ia sama sekali tak butuh proteksi semacam asuransi. Karena bagi Stephen, pistol seperti ini lebih bisa dipercaya. Lalu kita akan diperkenalkan pada seorang detektif kriminal perampokan bernama Lou yang saat itu datang ke TKP untuk menyelidiki perampokan yang dilakukan oleh Mike di awal film tadi. Di mana kedatangannya disambut oleh partnernya bernama Tillman. Saat itu Lou meminta keterangan dari 3 orang korban yang terlibat dalam insiden perampokan ini. Mendengar jika si perampok mengetahui rahasia skema pengirimannya, Lou menduga jika salah satu dari ketiga orang ini berkomplot dengan si perampok. Dilihat dari pola kerjanya, Lou yakin betul jika pelakunya adalah pelaku yang sama dengan perampokan sebelum-sebelumnya. Karena si pelaku sama sekali tak meninggalkan jejak di TKP, luput dari pantauan CCTV, dan tidak pernah melakukan kekerasan pada korbannya. Si pelaku perampokan pun sangat memahami dengan cermat target perampokannya, dan rute jalan 101 selalu menjadi jalur pelariannya. Namun Tillman berkata, jika penjelasan tersebut sama sekali tak membuktikan bahwa pelaku perampokannya adalah Mike yang selama ini menjadi target operasi Lou. Mike sendiri saat ini berada di sebuah hotel. Ia menempatkan barang hasil curiannya di dalam sebuah cup. Sepertinya aksi perampokan terakhirnya tadi masih membekas dalam ingatannya. Hal itu membuat Mike menunda rencana aksi perampokan selanjutnya, di mana Mike mengungkapkan pembatalannya tersebut pada rekan sekaligus sang penadah barang curian bernama Manur. Yang meski demikian, Mike tetap merencanakan aksi perampokan lainnya, yang entah Sharon akan jadi target perampokan Mike atau bukan. Namun yang jelas Mike tertarik dengan profil Sharon sebagai pegawai asuransi. Sharon sendiri saat ini sedang rapat di kantornya. Yang kebetulan Sammy si pemilik toko berlian mengasuransikan berliannya di perusahaan ini.
Sang bos menunjuk Sharon untuk menemui Semi guna melakukan penilaian akan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh Semi. Sang bos mengalihkan tugas Sharon untuk membujuk Stephen pada pegawai lain bernama Madeline, di mana sang bos menilai jika Sharon tak becus untuk menggait calon kliennya ini. I was planning to follow up with Monroe. That's okay with you. Semi sendiri saat ini sedang diselidiki oleh Lou dan Tillman. Dari sinilah terungkap jika Semi mengirim segala instruksi pengirimannya melalui email. Sehingga Lou menduga jika si pelaku perampok telah meretas emailnya. Dan benar saja dugaan Lou, karena Mike selalu memakai jasa peretas bernama Devon untuk mencari berbagai informasi agar mempermudah Mike melakukan perampokannya. Di malam harinya saat berada di lampu merah, mobil Mike ditabrak oleh seorang wanita bernama Maya yang mengendarai mobil bosnya. Mike yang pemalu sempat menolak untuk mengurus asuransinya karena nantinya dia harus menggunakan kartu identitasnya. Kebetulan juga Maya tak tahu bagaimana cara pengajuan klaim asuransi, sehingga ujung-ujungnya mereka bertukar nomor kontak saja, dan sepertinya Mike tertarik dengan wanita ini. There you go. I guess someone will... See you later. Keesokan harinya, Sharon ada janji temu dengan Lou, di mana Sharon meminta bantuan Lou agar melakukan tes poligraf pada Semi. Namun Lou berkata jika Sharon melakukannya untuk menggagalkan klaim asuransi yang diajukan oleh Semi. Lou berkata pula jika tes poligraf sebenarnya tak perlu dilakukan, karena bagi Lou, Semi sama sekali tak merekayasa perampokan ini. It's nice to meet you. Gara-gara Mike yang mundur dari rencana perampokan selanjutnya, Manny menugaskan perampok muda bernama Ormond yang selalu melakukan aksinya dengan sepeda motor. Namun, tak seperti Mike yang selalu dengan persiapan matang, Ormond melakukan aksinya dengan cara yang sangat kasar. Ormond bahkan merampok perhiasan di luar rencana yang nyaris saja membuatnya terkurung di toko perhiasan ini. Di markas kepolisian, Lou menjelaskan dugaannya di depan semua tim, di mana dia mempersempit kasus perampokan mana saja yang diduga dilakukan oleh Mike. Namun si bapak kepala polisi menentang penjelasan tersebut karena beberapa kasus perampokan yang disebutkan oleh Lou telah dinyatakan selesai oleh petugas polisi lain. You got the lowest clearance rate on the squad. Find a theory that works. Sambil menunggu kabar dari Devon, Mike memberanikan diri untuk mengajak Maya makan malam. Mike mengundang Maya dinner di sebuah restoran mewah, namun Maya berkata jika dia tak nyaman berada di tempat seperti ini, sehingga Mike pun berkata, jujur jika Mike mengundang Maya ke tempat mewah seperti ini hanya untuk membuatnya terkesan saja. This wasn't a great idea. Never been here before. Sehingga acara makan malam, mereka pun beralih ke warung yang berada di pinggir jalan. Meet up again? Yeah. Yeah. Tepat saat setelah Maya pulang, Mike melihat tayangan berita perampokan yang dilakukan oleh Ormond. Dari sini, Mike menyadari jika Manny telah membayar orang lain untuk menggantikannya. Saat itu juga Mike menemui Manny dan mengungkapkan kekecewaannya. Mike berkata, jika hal seperti ini kembali terulang maka kerjasama mereka akan berakhir. Namun karena Manny tidak menghiraukan ancaman Mike, Mike pun memutuskan pergi dan berhenti bekerja dengan Manny. Sementara itu Lou yang saat ini sedang bersama sang istri di sebuah restoran cepat saji. Tiada nampak kemesraan di antara mereka, karena di momen ini sang istri justru malah mengungkapkan perselingkuhannya dan meminta cerai pada Lou. To the beach. The beach! Alhasil Lou membawa uring-uringannya di penyelidikan kasus perampokan yang dilakukan oleh Ormond, yang sekalipun si perampok menggunakan rute 101 untuk pelariannya, namun Lou meyakini jika pelaku perampokan ini berbeda dengan pelaku perampokan-perampokan yang sebelumnya. Guy never hurt anyone. Karena kecewa atas keputusan Mike yang meninggalkannya begitu saja, Manny kembali memanggil Ormond. Dia memerintahkan Ormond untuk mencari tahu apa rencana Mike melalui Devon. You watch him. He'll... Saat Ormond mengintai Devon, tepat saat itu Mike datang di tempat yang sama. Saat itu Devon memberikan sebuah alamat situs terenkripsi pada Mike, di mana situs tersebut dibuat seperti situs porno sebagai kedok. Dan tanpa disadari Mike, Ormond telah memasang sebuah alat pelacak pada mobilnya. Di malam harinya, Mike membuka situs yang diberikan oleh Devon. Di sebuah kolom komentar Devon menyematkan enkripsi berisi peretasan berbagai informasi tentang Sharon, termasuk pula jadwal kegiatan Sharon selama beberapa minggu ke depan.
Maka tak lama kemudian Mike mulai melaksanakan modus PDKT-nya pada Sharon dengan sedikit memperlihatkan seberapa tinggi kelasnya guna menarik perhatian Sharon. Hubungan Mike dan Maya sendiri semakin dekat di mana saat ini Maya berada di apartemen Mike. Maya merasa heran dengan kemisteriusan pria yang tengah dekat dengannya ini, karena Maya tak menemukan satupun foto di ruangan yang membuat Maya sedikit kepo jadinya. Melihat kehidupan Mike yang kesepian dan membosankan, Maya lalu mengajaknya untuk menari bersama. Setelah Maya pulang, Mike melihat sosok yang tak asing di seberang sana, yang sontak saja Mike menyadari jika orang tersebut selama ini mengikutinya dan menemukan alat pelacak yang dipasang Ormond sebelumnya. Gara-gara kejadian tersebut, Mike memutuskan pindah apartemen untuk menghindari pengawasan Ormond. Namun, Ormond mendatangi Devon untuk mengetahui apa rencana Mike yang sebenarnya. Fucking tell me. Di tempat lain, Lau sedang bermain dengan firasatnya tatkala dia melihat rekaman pelarian Mike di aksi perampokannya. Lu meyakini jika si pelaku perampokan ini menyembunyikan mobilnya setelah melakukan perampokan. Setelah melakukan sedikit penelusuran, pada akhirnya firasat Lu membawanya pada lokasi di mana mobil yang digunakan Mike kini berada. Lu sangat senang karena untuk pertama kalinya si pelaku perampokan meninggalkan jejak. Di malam yang sama, Mike berpura-pura mendatangi sebuah galeri seni yang memang agenda Sharon ada di tempat ini. Sharon berkata, gara-gara pekerjaannya kini, Sharon cukup pandai membaca karakter seseorang. Mike cukup terkesan dengan pembacaannya, yang kemudian kini giliran Mike untuk membaca Sharon. Mike berkata, jika Sharon sudah bekerja di perusahaan asuransi selama 11 tahun, tak kunjung mendapatkan promosi karena atasan-atasannya tak pernah menghargai jerih payahnya. Dan Mike berkata pula bahwa pertemuan ini sebenarnya bukanlah kebetulan semata. Di sini diketahui jika Sharon bukanlah target perampokan Mike, melainkan Mike menawarkan sebuah kerjasama, di mana Mike bersedia untuk membayar Sharon demi informasi mengenai pemegang-pemegang polis asuransi yang terdiri dari klien-klien Sharon yang kaya raya. Mendengar hal tersebut, seketika itu pula Sharon menyadari siapa Mike sebenarnya dan tanpa pikir panjang menolak tawarannya. Namun Mike meminta agar Sharon memposting foto pantai di Instagramnya jika Sharon berubah pikiran. Dengan penuh rasa kecewa, Mike menerima penolakannya. Namun di luar sana, Mike melihat jika si pengintai masih mengikutinya yang saat itu hendak membuntuti Sharon. Tanpa pikir panjang, Mike berusaha untuk mencegahnya. Mike pun mengikuti Ormond yang menyebabkan aksi kebut-kebutan di jalan raya, hingga akhirnya Ormond menabrak yang membuat motornya hancur. Mike lalu mengikuti Ormond yang memasuki minimarket. Di sana dia menyuruh Ormond untuk menyampaikan sebuah pesan pada Manny agar tidak lagi mengusik hidupnya. You tell him I see you again. Okay. Sejak perceraiannya, Tillman menyarankan Lou untuk menjalani sesuatu yang baru guna meredakan stresnya dan menyarankan Lou untuk mengikuti kelas yoga yang pernah diikuti oleh Tillman, yang tanpa diduga Sharon mengikuti kelas yoga yang sama. Dan tepat saat itu, Tillman mengabari Lou jika saat ini dia dan detektif bernama Tucson sedang menangani kasus perampokan yang siapa tahu pelakunya adalah yang Lou kejar selama ini. Namun saat Lou tiba di lokasi, Tucson menembak si pelaku yang hendak kabur. Ketiga detektif ini terkejut tatkala mengetahui jika pelaku perampokannya ternyata seorang remaja. Oh, it's a fucking kid. Tak ingin kena masalah, Tucson menyabotase TKP dengan menaruh sepucuk pistol di tangan jasad remaja ini agar Tucson punya dalih kuat untuk melakukan penembakannya. Di kantor polisi, Lou menolak untuk memberikan kesaksian palsu, tak ingin menutupi kebenaran hanya karena kelalaian satu orang polisi saja. Namun tanpa diduga, Tillman, partnernya sendiri, justru memberikan kesaksiannya untuk Townsend. Buntutnya justru Lou yang terkena skorsing karena menolak untuk ikut serta menutupi citra buruk kepolisian. Namun tepat saat Lou hendak menjalani skorsingnya, saat itu pulalah hasil tes di mobil Mike keluar. Dari sinilah terungkap identitas asli Mike yang bernama lengkap James Davis. Di kantor asuransi, Sharon kini ada di tengah rapat bersama bosnya, yang tanpa diduga Madeline berhasil menggait Stephen Munro untuk menjadi klien perusahaan ini. Bahkan Madeline berhasil membujuk Stephen agar mengasuransikan berlian yang akan dihadiahkan kepada calon istrinya. Keberhasilan Madeline ini semakin membuat Sharon dipandang sebelah mata. Bahkan sang bos enggan untuk memberikan promosi pada Sharon, yang telah mengabdi selama 11 tahun di perusahaan.
Bahkan ia mempersilahkan Sharon jika ingin keluar dari perusahaannya. You're gonna be pretty happy, but you gotta hang in there until. I've been here for 11 years. Don't threaten me. Lelah dengan karirnya yang mandek gitu-gitu aja, terlebih lagi si bos terus saja meremehkannya, Sharon pun pergi menuju pantai memposting foto di Instagramnya sebagai pertanda jika dia menerima tawaran Mike. Tak lama kemudian bertemulah Sharon dengan Mike, yang tanpa basa-basi Sharon membagi informasinya. Di mana diketahui jika Stephen akan membeli berlian seharga $11 juta secara cash untuk menghindari tambahan pajak. Sehingga bisa dipastikan jika ditransaksinya nanti akan ada berlian seharga $11 juta beserta uang cash sebesar 11 juta. Of which? Awalnya Mike membatalkan rencananya karena dinilai terlalu berisiko. Namun setelah melihat Sharon yang putus asa dengan karirnya, pada akhirnya Mike memutuskan untuk menjalankan rencana pencurian ini. Well, that's the thing about walk away. Di sisi lain, Lou mendatangi alamat rumah terakhir Mike yang terdaftar di profilnya. Di sanalah Lou bertemu dengan ibu Mike, yang lantas sang ibu yang khawatir mencoba untuk menghubungi anaknya. Dan saat Mike menghubungi balik sang ibu, Lou mengambil alih panggilan teleponnya saat itu juga, yang terlihat senang karena usahanya selama ini sedikit membuahkan hasil. Panggilan telepon barusan membuat Mike menemui Sharon, di mana Mike ingin mempercepat rencananya. Yang tak lama kemudian, Mike membooking sebuah kamar di hotel tempat Stephen akan melangsungkan transaksinya. Dan Mike meminta Sharon untuk mencari tahu siapa identitas kurir berliannya dan juga identitas pengawal pribadi Stephen. Akan tetapi setelah Sharon mendapatkan identitas keduanya di malam itu, Ormond mendatangi Sharon untuk mengacaukan rencananya. You gave me get to keep your face. Kejadian ini membuat Sharon merasa jika nyawanya terancam, yang pada akhirnya Sharon memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Lou. Meski demikian, sedikitnya Lou merasa bersimpati tatkala mendengar jika semua berawal dari keputusasaan Sharon di tempat kerjanya. Sehingga Lou bersedia untuk menutupi persekongkolan antara Sharon dan Mike. Stay at my place. Be safe. Tell me more about this Mike. Kemudian Lou menuju ruang bukti kepolisian, yang entah apa rencananya Lou mengambil berlian palsu dari kasus perampokan Mike pada berlian semi di awal film tadi. Berbekal informasi dari Sharon, Ormond menuju hotel di mana Mike akan melakukan perampokannya. Ormond berencana untuk membajak hasil curian Mike sebelum menjalankan aksinya. Di tempat lain sebelum melakukan aksinya, Mike menemui Maya terlebih dahulu. Mike mengaku jika dia ada pekerjaan keluar kota untuk beberapa hari. Namun Maya merasa Mike menyembunyikan sesuatu dan memaksanya untuk jujur. Dan pada akhirnya, melihat Mike yang selalu tertutup membuat Maya merasa jika tak benar-benar mengenali Mike, sehingga Maya lebih memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Maya, I'm just asking you. What? No, seriously, for what? For you? Tibalah di hari Mike menjalankan aksinya. Diawali dengan Mike yang melakukan hal yang sama dengan aksi perampokan berlian semi, di mana Mike akan berperan untuk menggantikan pengawal Stephen Monroe. Namun tak hanya Mike saja yang sudah bersiap dengan aksinya, di mana Ormond juga bersiap dengan penyamarannya sebagai pegawai hotel. Sementara Lou bersiap pula untuk menghentikan perampokan Mike dengan cara berperan sebagai kurir yang mengantarkan berlian yang akan dibeli oleh Stephen. Tibalah Mike di hotel di mana Stephen akan melakukan transaksinya, yang saat itu juga Mike dan Lou menuju kamar di mana Stephen berada, bersamaan dengan Ormond yang akan menuju tempat yang sama. Maka saat mereka memasuki kamar Stephen, tanpa buang waktu, Mike langsung membuka penyamarannya. Mike memerintahkan untuk memindahkan uang di dalam brankas ke dalam sebuah tas. Kemudian Mike memerintahkan sang kurir untuk mengeluarkan berliannya. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Put the gun down. Emma, please pull that trigger. I pull mine. Selama adegan saling todong senjata ini, selama itu pula Ormond mendengar semuanya dari luar sana. Kesal dengan keberadaan polisi yang akan mengacaukan rencana pembajakannya, Ormond pun menerobos masuk sambil menodongkan senjata. Hey, Put it down. you think I fucked the gun down? I'm Star County. You want pulling? Melihat si Stephen yang terus saja menyuruh Lou untuk menembakkan senjatanya, akhirnya Ormond menembaknya. Selanjutnya Ormond memerintahkan Lou untuk mengambil berliannya. Namun karena Lou terus saja mengulur waktu, membuat Ormond kehilangan kesabarannya dan berniat untuk menghabisi Lou saat itu juga. Akan tetapi Mike memanfaatkan kelengahan Ormond. Mike berkata jika ini pembunuhan pertamanya,
karena semua aksi perampokan yang dilakukan oleh Mike selama ini selalu bersih dari kekerasan tak perlu, apalagi sampai jatuh korban jiwa. Semua Mike lakukan karena Ormond nyaris saja menembak Lou tepat di depan matanya. Lou sendiri tahu betul dengan fakta tersebut, karena selama beberapa tahun ini, Lou sudah mempelajari Mike dan mengetahui bahwa sesungguhnya Mike bukanlah orang yang jahat. Sehingga akhirnya Lou meminta agar Mike menurunkan senjatanya, menawarinya sebuah kesempatan untuk pergi dari tempat ini, asalkan Mike meninggalkan uang dan berliannya. The money and the diamonds are still here. Lou berencana untuk menjadikan Ormond sebagai tersangka tunggal dalam perampokan ini. Bahkan Lou mengancam Stephen jika ia akan membocorkan transaksi berlian ini yang akan dibeli Stephen dengan cara yang ilegal apabila Stephen tak mengikuti skenario yang telah dikatakan oleh Lou. Is that what you want? Get all that back in the safe before my colleagues arrive. Sekalipun pulang dengan tangan hampa, setidaknya Mike terbebas dari segala tindakannya dan punya kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Kesempatan kedua pula untuk memulai kembali hubungannya dengan Maya tanpa kebohongan. Yang saat itu Mike mengirimkan sebuah pesan pada Maya di balik foto masa kecil Mike. Dan Anda akan dibuat sedikit terkejut soal kemana hilangnya berlian palsu yang dibawa oleh Lou dari ruang barang bukti kepolisian, di mana si berlian palsu sendiri saat ini ternyata ada di dalam brankas Stephen, sementara berlian yang asli Lou hadiahkan pada Sharon untuk memulai hidup barunya. Something nobody's looking for. Begitupun dengan Lou yang tanpa diduga mendapatkan sebuah kenang-kenangan dari Mike, di mana Mike mengirimkan sebuah pesan untuk Lou melalui ponsel Sharon, yang saat Lou menelusuri lokasi foto tersebut, ternyata Mike mewariskan salah satu mobil mewahnya sebagai tanda terima kasihnya pada Lou, dan film pun berakhir.